Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Benarkah? Li Qiye melirik ke arah Master Sekte terakhir dan dengan santai menjawab, saya sebenarnya ingin melihat harta apa yang Anda bawa. Jika kalian berempat bersama, kalian pasti membawa sesuatu yang sangat menggemparkan. Keberadaan kecil seperti Space Trample Mountain dan Azure Mysterious Ancient Kingdom hanya dapat mengeluarkan besi tua, tetapi Anda berbeda. Apa yang akan kamu keluarkan? Harta besar apa yang masih ada di pundi-pundi gerbang 1000 kaisar? Dia mulai tertawa karena antisipasi setelah mengatakan ini. Yang mulia berteriak, binatang kecil, kami membawa cukup uang untuk memotongmu menjadi beberapa bagian. Jantungnya meneteskan darah saat ini. Mereka bekerja sama untuk menciptakan formasi hebat. Selama Li Qiye masuk, dia akan menjadi tidak berdaya. Bahkan jika dia adalah seorang dewa raja, hanya kehancuran yang akan menunggunya sebelum pembantaian kekaisaran Jikong Wudi. Di mata mereka, jika Jikong Wudi bisa membunuh Li Qiye, dia akan menjadi terkenal sekali lagi dan tahta akan menjadi miliknya di masa depan. Namun siapakah sangka pukulan telak tersebut berakhir dengan gugurnya Jikong Wudi. Ini memaksa mereka untuk mengambil langkah terakhir, membuat mereka menggunakan kartu sebagai milik mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan kecuali tidak ada pilihan lain. Terlebih lagi, mereka pastinya tidak ingin menyia-nyiakannya untuk Li Qiye. Li Qiye cukup menantang surga, jadi kelompok itu tahu bahwa dia pasti mempunyai beberapa pelindung dao yang tak terduga di belakangnya. Oleh karena itu, mereka berempat memutuskan untuk bekerja sama. Master Sekte terakhir bahkan mengeluarkan benda yang sangat sulit dipercaya untuk digunakan sebagai kartu sebagai tersembunyi untuk membunuh pelindung dao Li Qiye. Namun, pelindung dao miliknya belum muncul, namun mereka harus menggunakannya pada Li Qiye. Binatang kecil, bahkan jika kamu adalah kaisar abadi atau anak para dewa, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Leluhur ilahi juga berteriak. Namun, Li Qiye memotongnya dengan lambaian tangan yang meremehkan, oke, berhentilah membual. Jadi bagaimana jika aku membunuh murid kerajaan kunomu? Itu hanya sekte dengan 2 kaisar, sekelompok anjing yang tidak dapat mencapai puncak. Kata-kata seperti itu membuat banyak orang ternganga. Sebuah sekte dengan 2 kaisar hanya terdiri dari sekelompok anjing. Maka kekuatan besar lainnya tidak perlu ada di dunia ini karena mereka sangat lemah. Tapi hari ini, tidak ada yang berani membalas. Siapa di generasi sekarang yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di luar Li Qiye? Kamu, leluhur ilahi gemetar karena marah. Ketua Sekte Gerbang 1000 Kaisar memerintahkan, serang sekarang untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kleng, dengan perintahnya, seluruh area disegel. Langit dan bumi terpisah dan Li Qiye terperangkap di dalamnya. 4 pemanggal kepala hebat menyegel ke-4 penjuru. Itu adalah bisnis tuas yang sepertinya memenggal segala sesuatu di dalam radiusnya. Li Qiye berada di tengah-tengah zona mati ini dan tidak punya tempat untuk lari karena pedang di sekitarnya. Pemanggal dao abadi, Li Qiye sedikit meringis melihat ke-4 bilahnya. Yang lain tidak tahu tentang mereka, tapi dia tahu. Mereka tidak hanya mampu membunuh makhluk abadi dan iblis, bahkan langit dan bumi pun bisa menjadi mangsa kualitas dan asal-usul mereka yang luar biasa. Siapapun yang berada dalam jangkauan pemotongan mereka akan berada dalam masalah besar dan melarikan diri dari wilayah ini hampir mustahil. Benda apa itu? Semua orang sedikit gemetar setelah pemanggal kepala muncul. Dalam sekejap, para ahli bereaksi dengan cepat dan mundur. Yang lebih lemah tidak bisa merespon tepat waktu dan langsung jatuh lemas ke tanah. Terlepas dari seberapa jauh mereka, semua orang merasakan ketajaman yang luar biasa menusuk kulit mereka. Mereka merasa waktu dan ruang terputus seiring dengan kekuatan Grand Dao. Rupanya saat bilahnya jatuh, mereka akan mengurung seluruh dunia dan memutuskan semua hubungan. Pada saat ini, Kepala Duta Besar, Yang Mulia 9 Pedang, Leluhur Ilahi, dan Master Sekte terakhir masing-masing mengendalikan salah satu sudut bilahnya dan mengarahkannya ke Li Qiye. Mereka menggunakan darah panjang mereka untuk memandikan para pemanggal kepala ini sambil mendorong mereka lebih dekat ke arah Li Qiye. Tidak mudah untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari senjata-senjata ini.
Meski keempatnya cukup kuat, mereka tetap harus mempersembahkan darah sepanjang umur mereka. Selain itu, semakin cepat kecepatan potongnya, semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk jangka waktu yang lama. Bagi orang-orang yang hampir mati seperti mereka, tetesan darah ini sangatlah berharga. Oleh karena itu, mereka hanya menggunakan sedikit saja untuk menggerakkan pisau pemotong tersebut ke arah Li Qiye yang berada di tengah. Saat pedang itu memotong keempat sudut wilayah ini, cepat atau lambat Li Qiye akan dipenggal di dalam. Brengsek, mewarnai pakaiannya darah menjadi merah sementara bilahnya belum memotongnya secara langsung. Meskipun jaraknya tak terhitung mil, tepian yang menakutkan telah meninggalkan luka mengerikan di tubuhnya dan membuat darahnya berceceran. Membuka, Li Qiye berteriak. Energi darahnya melonjak ke langit dan mulai memperoleh hukum duniawi. Namun, kekuatan waktu, ruang, dan Grendau semuanya telah terputus. Tidak masalah jika seseorang memiliki energi darah yang kuat atau hukum yang paling mendalam di dunia ini, semua akan menjadi sangat lemah dan tidak mampu mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Li Qiye menyampaikan merit law dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, pertahanan ini menjadi sangat lemah tanpa dukungan Grendau. Di bawah kekuatan para pemanggal kepala, undang-undang tersebut tampak rapuh hingga bisa diabaikan. Itu langsung dipotong-potong oleh bilahnya. Brengsek, sombong, sial, lebih banyak lagi luka robek muncul di tubuhnya yang berlumuran darah tak lama kemudian. Membuka, Li Qiye meraung lagi dan mencoba beberapa kali melakukan serangan balik. Sayangnya, dia tidak bisa lepas dari harta benda para pemenggal kepala itu. Seni tak terkalahkannya langsung terputus sementara lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Yang Mulia Nineswot dengan kejam berteriak, binatang kecil, teruslah berjuang. Kami akan mengulitimu menjadi potongan-potongan tipis seperti ikan. Mereka terus memberdayakan pemenggal kepala secara perlahan tanpa rasa cemas. Bilahnya masih cukup jauh dari Li Qiye, namun ketajaman yang terpancar dari bilahnya masih menyakitinya. Adegan ini membuat banyak orang terkesiap dan menggigil. Salah satu teladan bergumam, mereka masih belum memotongnya secara langsung. Mereka sangat jauh, tapi Verces sudah tidak bisa menahannya. Jika kita berada di tempatnya, kita pasti sudah terpotong-potong. Bahkan para God King mungkin tidak bisa lepas dari pedang abadi jenis ini. Seorang penonton yang terkejut bergumam. Semua orang pernah melihat tubuh kuat Li Qiye sebelumnya, tapi hari ini, tubuh itu penuh dengan luka bahkan sebelum pedang itu mencapainya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan pedang yang begitu menakutkan? Buka untukku sekarang. Li Qiye melolong lagi, tapi dia adalah seekor anjing yang berjuang dan tidak bisa menahan. Pedangnya, tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang masih belum tersentuh. 4 orang di sisi lain mencibir berulang kali saat mereka melihat Li Qiye akan dipotong kecil-kecil. Mereka bahkan sengaja memperlambat lajunya agar dunia bisa melihat nasib orang-orang yang menantang gengsi mereka, nasib yang dikuliti hingga menjadi irisan tipis. Apa sekarang? Bai Jianzhen memperhatikan bahwa Li Qiye tidak lagi mampu berdiri tegak dan bisa terjatuh kapan saja. Dengan ekspresi terguncang, dia bertanya, haruskah kita membantunya? Tidak. Mei Suyao menggelengkan kepalanya, bangsawan Emda pasti punya alasan untuk memberitahu kita agar tidak ikut campur lebih awal. Kita tidak bisa menghancurkan bisnisnya. Ini hanya kekuatan normalnya. Li Xuangyan merasakan sakit karena melihat semua lukanya, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Bangsawan muda masih memiliki banyak jurus mematikan yang tersisa. Dia menyadari persenjataan lengkapnya. Saat ini, dia masih belum menggunakan senjata kekaisaran. Meletus. Akhirnya, di bawah penyaluran konstan dari keempatnya, pemenggal kepala itu semakin mendekat. Li Qiye tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba terjatuh. Dia mencoba bangun beberapa kali tetapi gagal. Ini sudah berakhir untuk Verces. Banyak orang kaget melihat ini. Beberapa bahkan tidak mau menonton. Bang! Saat Li Qiye duduk di sana menunggu kematian, sebuah tangan putih turun dari langit dan menghantam keempat sudut lokasi ini, menyebabkan bumi bergetar. Bahkan Decapitators Dao Abadi terguncang oleh serangan ini. Kecemerlangan mereka mulai bersinar tak menentu. Seseorang berteriak dengan semangat tinggi, apakah itu serangan God King? Siapa yang berani ikut campur? Kelompok yang mulia terkejut karena guncangan tersebut. Mereka menambahkan lebih banyak umur darah untuk mengendalikan pemenggalan kepala. Bilahnya memancarkan cahaya abadi yang menakutkan.
Siapapun yang mendekat akan terpotong-potong oleh sinar ini. Penonton merasa merinding setelah melihat kekuatan pemenggal kepala. Hanya cahaya abadi saja sudah cukup untuk menghalangi orang yang mendekat. Bahkan Dewa Raja pun tidak mau mengambil risiko seperti itu. Namun, dalam menghadapi kekuatan besar ini, penyerang tidak merasa takut. Sebuah hentakan datang dari langit. Ledakan. Bila yang tertutup keempat sudutnya terguncang sekali lagi. Itu tidak berhenti di situ. Bintang-bintang di atas mulai bergerak. Dalam sekejap mata, dunia seakan menghilang, digantikan dengan kawasan bintang. Dengan telapak tangan, banyak sekali planet sebesar matahari yang melaju ke depan. Dalam sekejap mata, kawasan ini seolah menjadi awal mula dunia. Penggunanya menggerakkan banyak sekali keberadaan sebagai penguasa alam semesta. Ledakan. Seluruh dunia berguncang. Bahkan pedang yang kuat pun tidak dapat menahan serangan gencar yang begitu mengerikan. Mereka langsung terlempar dan ruang yang diciptakan oleh mereka pun hancur. Di tengah kegelapan ini, seorang wanita tertinggi berdiri di sana seperti makhluk abadi dengan kecantikan yang tak terlukiskan oleh kuas. Galaksi perak mengalir di tempatnya berdiri. Dimanapun dia berada akan menjadi pusat langit. Dia sendirilah yang menguasai segalanya di ruang ini. Dia memegangi Li Qiye yang jatuh, yang terluka dan berlumuran darah. Bagaimana perasaanmu? Dia berbicara dengan ekspresi penuh rasa sakit sambil memeluknya. Aku baik-baik saja. Dirinya yang pucat berusaha membuka matanya. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan langsung pingsan. Sementara itu, 4 lelaki tua di sudut terhuyung mundur karena serangan wanita itu. Mereka terkejut karena dirugikan meskipun memiliki pemagal kepala yang abadi. Hal ini terutama berlaku untuk leluhur ilahi, wajahnya berkerut, dia dipuji sebagai eksistensi. Nomor 1 di kerajaan kuno Azure yang misterius, tapi hari ini, dia dengan mudah ditolak oleh seseorang. Bisa dibayangkan betapa kuat dan menakutkannya wanita ini. Mata wanita itu langsung berubah tajam setelah memeriksa Li Qiye dan menyadari bahwa dia penuh dengan luka berdarah. Semua orang merasakan jantung mereka berdetak kencang. Sepertinya waktu berdetak kencang karena dia. Saat ini, dia tidak berteriak atau berteriak, namun mereka semua bisa merasakan kemarahannya. Kemarahannya adalah alasan para dewa gemetar. Siapa dia? Seseorang bertanya dengan tenang setelah melihat wanita itu menyelamatkan Li Qiye yang sesak nafas. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Nenek moyang yang pernah ke tempat pemakaman mayat surgawi sebelumnya berkemah, dia memanggil salah satu perahu dunia bawah. Orang-orang menemukan putri benua tengah. Siapa sangka dia juga muncul di generasi ini. Wanita itu memang putri benua tengah, namun belum banyak orang yang mendengar gelarnya. Dari namanya sendiri, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang masih mengingatnya. Mungkin Li Qiye adalah satu-satunya orang di masa sekarang yang mengetahui namanya Bulian Siang. Kamu seharusnya tidak menyerangnya. Dia meringis dengan suara dingin. Kelompok leluhur ilahi menarik kembali pemimpin kepala mereka. Master Sekte terakhir dari Gerbang Seribu Kaisar memandangnya dan dengan dingin berbicara, kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan kami. Leluhur ilahi dengan serius menambahkan, kami akan membunuh hewan kecil ini apapun yang terjadi. Saya tidak peduli siapa Anda. Jadilah cerdas dan pergi sekarang, tapi tinggalkan anak itu. Kalian semua pantas mati. Bulian Siang yang marah segera melayang ke langit dengan satu tangan masih memeluk Li Qiye. Dia membalik telapak tangan yang lain untuk menyerang keempatnya. Bunuh dia. Keempatnya tidak ragu sama sekali. Mereka menawarkan darah sepanjang umur mereka untuk memberi kekuatan pada pemanggal kepala lagi untuk membunuh. Ledakan. 9 dunia bergetar. Di bawah goyangan telapak tangan, galaksi perak hancur sementara bintang-bintang mulai bergerak. Seluruh alam semesta ada di telapak tangan. Sungai perak segera menghempaskan pemanggal kepala abadi, tidak diragukan lagi, aliran surga yang menakutkan di tangan jauh lebih kuat dan menantang surga daripada bilahnya. Pergi lagi. Keempat leluhur yang terperanjat itu berteriak dan berhenti memikirkan harganya. Mereka bahkan membakar darah mereka sepanjang waktu untuk membunuh sang putri. Meletus. Bulian Siang berbalik dan, dengan satu tendangan, menghancurkan 9 pedang dewa yang mulia. Tendangannya terus menembus payudara. Tubuhnya jatuh dari langit. Pada saat yang sama, telapak tangan yang indah terayun ke depan dan menghancurkan banyak sekali hukum.
Leluhur ilahi meraung dan menggunakan teknik paling kuat dalam hidupnya, kombinasi hukum rahasia kehendak surga dari dua kaisar. Ledakan. Meski menggunakan dua hukum rahasia yang berbeda untuk membela diri, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Semua hukum hancur di hadapan kekuatan telapak tangan. Nenek moyang hanya bisa menyaksikan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dagingnya yang hancur terjatuh, ini adalah cara yang buruk dan tidak sedap dipandang. Kotoran. Kepala Duta Besar Sembilan Dunia merasa sangat ketakutan. Dia berbalik dan melarikan diri, tetapi Bulian Siang dengan santai mengulurkan jarinya. Suara membaik. Serangan yang menghancurkan tengkoraknya, menyebabkan otaknya berhamburan kemana-mana bahkan sebelum dia sempat berteriak. Di antara 4 ahli dari generasi sebelumnya, hanya Master Sekte terakhir dari Gerbang Seribu Kaisar yang mampu bertahan dari satu pukulan darinya. 3 lainnya tewas seketika. Dalam sekejap mata, dia melaporkan 3 leluhur yang menentang surga, termasuk orang terkuat dari kerajaan kuno Azure yang misterius. Ini benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Mati. Pada saat ini, Master Sekte terakhir tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Dia memahami betapa kuatnya musuhnya dan hanya bisa merusak segalanya. Dia melancarkan serangan disertai ribuan naga emas. Para dewa muncul dengan ledakan besar. Sosok kaisar muncul. Pada saat ini, dia tampak seperti penguasa para kaisar di atas 9 langit. Enyahlah. Fisik abadi Bulian Siang sedikit berkembang untuk menginjakkan kaki di dunia ini. Dia langsung menginjak kepala Master Sekte itu. Ribuan naga emas menjerit, para dewa dihancurkan bersama dengan gambar kaisar. Retakan, patah tulang bergelombang. Semua orang bisa melihat tengkoraknya langsung hancur. Di bawah immortal fisik yang hancur, dia ditumbuk menjadi kabut berdarah yang terbawa angin. Orang-orang menoleh karena hal ini terjadi pada waktu yang sangat lama. Mulut mereka terbuka lebar, namun tidak ada kata yang keluar. Bakat 3 orang suci, yang benar. Bakat sang putri berbeda dengan Jikong Wudi. Jikong Wudi hanya dipuji karena memiliki 3 talenta suci, namun ia memiliki fisik raja alami yang akhirnya menjadi fisik suci. Di sisi lain, sang putri memiliki 3 talenta suci alami. Selain itu, dia juga mengembangkan fisik abadi. Pada saat ini, dengan Li Qiye dalam pelukannya, dia berbalik dan mengalihkan perhatiannya ke kepadatan. Semua orang di dalamnya tidak terkendali dan segera mundur. Bahkan keberadaan seperti leluhur ilahi hanyalah seekor semut di matanya. Orang seperti itu terlalu menakutkan. Dia mengabaikan orang lain dan pergi bersama Li Qiye. Gadis-gadis lain mendapatkan kembali pikirannya dan segera menyusul. Orang-orang perlahan-lahan menjadi tenang setelah dia menghilang ke atmosfer. Bahkan dewa tua dari Gunung Ilahi yang mengamuk tercengang ketika dia bertanya, seni abadi yang luar biasa dari kerajaan kuno benua tengah. Mungkinkah dia sedang dalam penyelesaian akhir untuk fisik abadinya? Bahkan jika seseorang seperti dewa tua terkejut, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Bulian Siang. Orang-orang masih gemetar ketika mengingat betapa mudahnya dia mengirim 4 orang tadi, seolah-olah mereka hanyalah serangga. Apakah ini benar-benar penyelesaian besar immortal fisik? Yang lain bertanya-tanya dengan kagum. Jika itu benar-benar penyelesaian besar immortal fisik, maka itu akan sangat menakutkan. Menurut legenda, puncak virtues paragon dengan fisik yang sempurna dapat menyerang kaisar abadi. Siapa dia? Setelah beberapa saat, lebih banyak orang menjadi tenang. Seseorang bertanya, apakah dia salah satu pelindung Dao Li Qiye atau era Evader lainnya? Dia adalah putri benua tengah, keberadaan mistis. Hanya mereka yang telah hidup selama beberapa generasi yang mengetahui karakter pada level ini. Dia melanjutkan dengan mengatakan, dia dulunya adalah kecantikan nomor 1 di 9 dunia dengan 3 bakat suci. Dia pernah menyebabkan hujan dan angin di 9 dunia dan membantai sampai darah mengalir seperti sungai. Seorang junior dengan rasa ingin tahu bertanya, dia takut. Keberadaan kuno itu dengan lembut mengangguk, dulu di era Ming kuno yang jauh, kerajaan kuno benua tengah adalah satu-satunya keturunan-keturunan yang bisa melawan mereka. Legenda lain menyatakan bahwa seni abadi mereka yang luar biasa berasal dari dunia abadi itu sendiri. Mereka memiliki kekuatan paling kuat di dunia ini. Petik 2. Dulu di era itu, sang putri dikabarkan satu-satunya yang memahami seni luar biasa klan. Belakangan, dia tetap menyapu 9 dunia meskipun kerajaan ini telah hancur.
Bahkan Ming kuno tidak bisa melakukan apapun padanya. Keberadaan ini berhenti sejenak. Sebelum mengingat kembali dengan emosi, ingatlah, era lama ini adalah milik Ming kuno sementara Kaisar Abadi Tiantu dipuji sebagai Kaisar Abadi terhebat mereka. Di zaman ini, Ming kuno mencoba memburunya, tapi dia tetap keluar tanpa cedera. Ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Sayangnya, dia hidup di zaman kuno itu. Jika dia lahir di era Kaisar, dia akan menjadi permaisuri yang tak terkalahkan. Orang tua itu menciumnya pelan. Semakin banyak orang mulai bertanya-tanya setelah badai terjadi, mungkinkah putri ini adalah tuan atau pelindung Dao Li Qiye? Kebanyakan penonton menganggap pernyataan ini cukup logis, dan bahkan ada yang mengangguk, hanya orang yang melawan surga seperti dia yang bisa melatih seseorang yang tak terkalahkan seperti Verces. Dalam sekejap, orang-orang berbicara dan berbicara tentang sang putri. Dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Di Cakrawala, Zanzi merenung lama sebelum dia menghela nafas pelan. Sebelumnya, Li Qiye berada di ambang kematian karena pemenggal kepala yang abadi. Semua orang mengira dia tidak bisa melawan kelompok leluhur ilahi. Namun, Zanzi dan Lin yang pernah melawan Li Qiye memahami bahwa Li Qiye masih belum menggunakan kekuatan penuhnya bahkan di ambang kematian. Dia masih menyembunyikan kekuatannya di detik-detik terakhir. Lawan seperti apa yang bisa membuatnya tampil keahlian? Lin tersenyum pahit. Meskipun latar belakangnya luar biasa, dia tetap tidak bisa memahami Li Qiye. Orang itu seperti jurang yang tak terduga, tidak ada yang bisa melihat menembusnya. Tidak ada yang menyadari betapa berbahaya dan beragamnya dia. Mungkin bahkan kematian para dewa tidak akan cukup untuk mengisi jurang maut ini. Pada akhirnya, Lin hanya bisa melontarkan komentar ini secara emosional. Pada akhirnya, kami masih belum bisa menandinginya. Zanzi juga menghela nafas dengan lembut. Lin setuju dengan penilaian ini, saya khawatir tidak ada satupun dari kita yang bisa melampaui kesenjangan dari pencapaian kita di masa depan. Dia akan menjadi legenda, prestasinya selamanya tidak akan tertandingi. Zanzi tidak perlu menambahkan apapun. Setelah bertarung dengan Li Qiye dan menyaksikan kekuatan dan Grand Dao tertingginya, dia merasa tidak berdaya. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa dia merasa putus asa. Dengan hati Dao yang kokoh, dia tidak mudah terguncang. Pria seperti dia tidak akan meremehkan dirinya sendiri, tapi dia merasa harga dirinya dan harga dirinya hancur dan berserakan di tanah setelah melawan Li Qiye. Tidak berdaya dan sia-sia mencoba mengatasi Li Qiye. Ini adalah perasaan menjadi sehelai rumput kecil di hadapan Gunung Dewa. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Kami hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah takdir. Dia rela menjadi korban takdir, kami tidak akan mampu mengecewakan kami. Tapi kalah dari Verces bukanlah hal yang mengarahkan sama sekali. Lin membayangkan sebuah senyuman, tidak peduli betapa hebatnya seseorang, mereka hanya akan dikalahkan di hadapan Li Qiye. Menentang surga, jahat, apapun. Semua hal ini tidak layak disebutkan di hadapannya. Saya kira Anda bisa mengutarakan seperti itu. Zanzi terkekeh. Mereka hanya bisa menghibur diri mereka sendiri dengan cara ini. Meskipun penghiburan seperti ini bukan bagian dari sifat mereka karena mereka tidak mengasihani diri sendiri, mereka memang tidak berdaya di hadapan Verces. Kak Zan, hijaunya perbukitan masih ada beserta jernihnya air yang mengalir. Adik laki-laki ini akan pergi sekarang. Akhirnya, Kaisar Langit Lin mengucapkan selamat tinggal. Zanzi menangkupkannya dan dengan jawaban sentimental, berteman dengan saudara Lin adalah berkah terbesarku, aku harap kita bisa bertemu lagi. Aku juga berharap demikian. Lin merasa sedikit sedih dan membalas isyarat itu, saya khawatir sekte saya tidak akan membiarkan saya keluar dengan mudah setelah kembali kali ini. Apapun yang terjadi, saya berharap kita dapat bertemu lagi, baik beberapa dekade atau abad dari sekarang. Duo ini mengalami luka parah setelah bertarung melawan Li Qiye. Mereka membutuhkan masa pemulihan yang lama setelah kembali ke sekte mereka. Bagi Lin, ini adalah kekalahan telak, sebuah penghinaan besar bagi sektenya. Kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan begitu saja setelahnya. Jika memang ditakdirkan seperti itu, kita akan bertemu lagi. Zanzi juga merasa sedih. Meskipun waktu mereka bersama hanya singkat, ada pepatah yang bagus untuk menggambarkan situasi ini. Persahabatan tidak didasarkan pada waktu yang dihabiskan bersama. Dia dan Lin adalah teman yang bisa saling percaya dalam hidup mereka.
Selamat tinggal. Lin menangkupkan berkembang biak dan menjauh hingga menghilang ke atmosfer. Zanzi memperhatikan kesediaannya dan menghela nafas dengan lembut. Dia memberitahu Old Immortal yang berdiri di sampingnya, leluhur, mari kita kembali. Generasi ini milik Verces, saya harus meninggalkan tahap ini. Dewa tua tidak menanggapi. Dia percaya diri pada murid sektenya, tapi dia juga telah melihat kekuatan Li Qiye dengan matanya sendiri. Terlepas dari seberapa kuatnya Zanzi, dia tidak bisa bersaing memperebutkan kehendak surga melawan Li Qiye. Melakukan hal itu dengan paksa sama saja dengan mendekati kematian. Beberapa waktu berlalu, Li Qiye akhirnya terbangun dan mendapati bahwa semua lukanya telah diobati. Kamu sudah bangun. Wajah cantik penuh kekhawatiran muncul di pandangan Li Qiye. Siapa lagi selain Bulian Xiang? Dia duduk di sebelahnya dan menemaninya. Sepertinya dia sudah berada di sini sepanjang waktu. Li Qiye memandangnya dan dengan lembut mengangguk, terima kasih, Lian Xiang. Tanpa Anda menyelamatkan saya bahkan tidak ingin membayangkan konsekuensinya. Tatapannya akhirnya berubah dingin seiring dengan tanggapannya, kamu tidak berpura-pura hanya untuk terlihat tertidur. Berpura-pura, Li Qiye mengungkapkan senyuman yang dipaksakan, itu akan mempermainkan umur panjang, hanya satu kesalahan saja yang akan mengakhiri semuanya. Benar-benar, dia menyindir, apa yang pernah kamu hindari? Tindakan mengais-ngais seperti itu hanyalah kejadian sehari-hari bagimu. Apa yang dapat saya lakukan jika Anda memilih untuk berpikir seperti itu? Dia tersenyum kecut dan mencoba untuk bangun. Namun, gerakan tersebut mempengaruhi lukanya, menyebabkan dia menggigit giginya karena sakit. Dia segera membantu dan merengut, kamu terluka di mana-mana, jadi berhentilah dengan kuat. Kamu dapat mengatur postur tubuh sesukamu setelah kamu sembuh. Meskipun dia merasa tidak puas dan menyuarakan keluhannya, tindakannya justru menunjukkan sebaliknya karena penuh cinta. Dia bertumpu pada pahanya dan memandangi keindahan itu beberapa inci jauhnya. Dia dengan lembut menghela nafas setelah melihat wajahnya yang sempurna dan menghela nafas, setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu cantik dan mempesona, seolah-olah tidak ada perubahan. Saat itu ketika semua orang menyebutmu gadis tercantik di 9 dunia, mereka memang benar. Dia mempertahankannya dan berbicara dengan nada jauh, sekarang bagaimana? Mengapa nadanya tiba-tiba berubah? Apakah kamu mencoba menipuku untuk melakukan sesuatu? Apakah aku benar-benar busuk? Dia memperlakukan kaki gioknya sebagai bantal dan tersenyum, saya hanya mengungkapkan perasaan saya. Jika waktu bisa berjalan mundur, aku pasti tidak akan bisa menahan diri untuk mengejarmu, keindahan terhebat di 9 dunia. Kembali ke masa lalu. Matanya menjadi dingin seperti pisau yang menembus-menembusnya. Oke, aku seharusnya tidak mengatakan itu. Dia segera mengangkat tangannya untuk menyerah, yang ingin kukatakan adalah, apakah sudah terlambat jika aku mencoba mengejarmu sekarang? Dia dengan bangga meliriknya dengan penampilan yang mulia dan berkata, itu tergantung ketulusanmu. Jika Anda bisa membuktikannya, maka saya bisa mempercayainya. Pikirkan saja, Li Qiye meninggal, ingat, saya adalah pria yang dicintai semua orang. Siapapun yang bertemu denganku tidak akan menyimpan apapun selain kekaguman, bunga mekar sebelum kemunculanku. Jika kamu terlalu banyak berpikir, orang lain akan bertengkar denganku terlebih dahulu. Matilah. Dia memutar matanya ke depan, bahkan jika kamu dipuja oleh semua orang dan bunga bermekaran di hadapanmu, aku tetap tidak menginginkanmu. Terlepas dari penjelasannya, tanpa sadar dia merasakan sensasi manis di hatinya. Ini seperti pertengkaran antara dua kekasih. Waktu selalu tidak berperasaan. Li Qiye berbicara dengan lembut dan mengharukan, tetapi orang-orang penuh dengan emosi. Bulian Xiang merenung sambil menatap pria yang bersandar di pahanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memaksakan wajahnya dengan lembut. Itu adalah sensasi yang nyata dan alami, perasaan yang tak terlukiskan meresap ke dalam hati. Pengejaran jutaan tahun, ini bukanlah mimpi saat ini. Saat itu, dia hanya bisa merindukannya di bawah sinar bulan. Namun, saat mata mereka bertemu dari jauh, sepertinya keduanya ditakdirkan untuk bersama di hidup ini. Saat itu, dia hanyalah seorang wanita muda, tapi selalu ada seseorang yang diam-diam mengawasi dan merawatnya secara rahasia. Selama bertahun-tahun, dia curiga bahwa semuanya palsu. Memang ada kejadian yang bercampur dengan kebenaran. Namun, momen saat ini adalah kenyataan.
Dengan menyentuh wajahnya, dia tahu itu nyata. Akhirnya, dia berbicara dengan lembut sambil tetap menyentuh wajahnya, kamu berhutang padaku. Setelah jutaan tahun terlibat dengan satu sama lain, saya tidak tahu siapa yang sebenarnya melakukan hal itu kepada siapa. Li Qiye dengan lembut menghela nafas, tetapi yang paling tidak, saya tidak ingin menipu Anda di generasi ini karena ini bisa menjadi generasi terakhir saya. Diam. Dia menekankan rahang ke bibir pria itu dan dengan lembut mengkonsolidasikan kepalanya, saya tidak ingin kamu mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Anda abadi dan dapat hidup selama jutaan generasi. Bahkan ketika langit yang tinggi tergeletak, kamu masih bisa hidup. Abadi, jutaan generasi. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, jika aku hidup selama itu, aku akan menjadi monster tertua. Bukankah kamu sudah seperti itu sekarang? Dia melirik ke arahnya, siapa di dunia ini yang hidup lebih lama darimu? Itulah sebabnya aku sedikit bosan hidup. Dia dengan santai tertawa, selama bertahun-tahun, saya telah mengalami semua yang bisa saya alami, jadi mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Omong kosong lagi. Dia dengan marah menyorotinya dan berkata, saya tidak akan membiarkan Anda mengatakan hal-hal buruk seperti itu. Anda telah hidup jutaan tahun, jadi seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk hidup 1 miliar tahun lagi. 1 miliar tahun lagi. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan menenangkan kepalanya, ada beberapa hal yang tidak bisa saya putuskan. Dia menatap dengan ekspresi yang sangat serius, bahkan jika kamu tidak mau, aku tetap berharap kamu bisa terus hidup. Meski bukan untuk dirimu sendiri, kamu harus hidup demi aku. Bagaimana kabarmu? Li Qiye mengungkapkan senyuman langka, berapa lama kamu berencana untuk hidup? Saya tidak peduli untuk hidup selamanya. Tatapan yang sangat indah yang terkandung di dalamnya, mampu memperpanjang umur kali ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku. Oleh surga, selama aku bisa berada di sisimu dan menemanimu, untuk bisa melihatmu di generasi ini, tidak peduli berapa lama itu akan bertahan. Beberapa tahun, puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad. Semua ini tidak penting. Dia dengan lembut menegakkan wajahnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, ini lebih dari cukup untuk memenuhinya, aku tidak menginginkan hal lain. Aku hanyalah seorang gadis kecil yang mengejarmu tanpa keinginan yang tidak realistis. Li Qiye berpikir dalam waktu lama sebelum melihatnya dan berbicara dengan sungguh-sungguh juga, Lian Xiang, ikutlah denganku. Dia bertanya dengan sikap tabah, ke tempat yang ada dalam legenda. Li Qiye dengan serius mengangguk, ya, tempat itu. Perjalanan saya akan dimulai dari sana, dan mungkin akan sangat panjang. Aku akan membutuhkan seseorang untuk menemaniku. Bu Lian Xiang mengingat sekali lagi sambil memperhatikan. Dia akhirnya menjawab dengan nada lembut, legenda menyatakan bahwa Bu klan kita mungkin berasal dari sana. Ya, tapi itu bukan legenda, itu adalah kebenaran. Li Qiye mengangguk, jika kamu ikut denganku, maka itu juga merupakan semacam pengembalian. Dia tidak menjawab dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Li Qiye mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh wajahnya, Grendao tidak ada habisnya. Mungkin yang benar-benar saya butuhkan adalah seseorang yang mengetahui masa laluku. Setelah sekian lama, dia memegang tangannya dan dengan lembut berbicara, saya suka tempat ini, 9 dunia, tapi saya juga bisa menemani Anda sampai ke ujung dunia ini, atau lokasi lainnya. Tapi kamu harus tahu, aku tidak bisa mengikutimu dari satu generasi ke generasi lainnya, sampai akhir perjalananmu. Dengan itu, matanya yang jernih tampak menyinari hati Li Qiye saat dia melanjutkan, hidupmu ditakdirkan untuk menjadi cemerlang dan penuh warna. Jalanmu ditakdirkan untuk panjang. Aku tidak bisa berjalan bersamamu sampai akhir, untuk melihat akhir dari dunia ini. Aku bisa membuatmu tetap hidup. Li Qiye berkata tanpa berpikir sambil merawat. Dia jarang mengatakan hal ini kepada siapapun, tetapi jika dia benar-benar bertekad, dia benar-benar bisa membuat seseorang tetap hidup tanpa batas waktu. Tidak, Bu Lian Xiang dengan lembut mengkonsolidasikan kepalanya dan memotongnya dengan lembut, saya telah hidup sangat lama dari era Ming kuno hingga sekarang, dari benua tengah hingga ke tempat pemakaman mayat surgawi. Bagi saya, panjangnya tidak masalah. Selama aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, aku akan puas. Hidup selama jutaan tahun tidaklah sehebat setiap kali aku menerima suratmu saat aku masih kecil. Li Qiye tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dia tidak ingin memaksanya.
Dia dengan lembut mengancam wajahnya dan berbicara dengan serius namun lembut, bukannya aku tidak mau menemanimu. Grand Dao tidak ada habisnya, jadi aku tidak ingin kamu melihatku berbaring. Saya juga tidak ingin hidup abadi jika berarti tidak bisa melihat matahari lagi. Aku hanya ingin berada di sisimu saat ini. Apakah itu untuk waktu yang singkat atau lama, tidak masalah. Mungkin, aku terlalu egois dan tidak bisa menangani terlalu banyak. Dia dengan lembut menghela nafas dengan perasaan melankolis yang tak terlukiskan. Li Qiye memegang tangannya dan berhenti, tidak, ini bukan salahmu tapi salahku karena aku sudah hidup terlalu lama. Dan di masa depan, saya harus tetap hidup. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Keduanya saling berpegangan tangan dalam diam. Bagi mereka berdua saat ini, hidup dan mati bukanlah hal yang penting. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kenyamanan dan keinginan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, luka-luka Li Qiye sembuh dengan sangat cepat. Dia tampak baik-baik saja, hidup dan bersemangat. Faktanya, lukanya tidak parah sama sekali. Kebanyakan hanya luka daging. Dia hanya melakukan apa yang dia lakukan untuk menunggu Bulian Siang mengambil tindakan. Dalam beberapa hari ini, perbatasan pertempuran sangat ramai. 3 kerajaan besar sedang khawatir bersama menuju jalur ekspedisi. Hal ini mengguncang seluruh perbatasan. Peristiwa akbar ini menimbulkan kehebohan besar di perbatasan itu sendiri, dan tidak hanya bagi para penggarap. Sejak terakhir kali beberapa kerajaan melakukan ekspedisi, tidak ada yang melakukannya dalam waktu yang sangat lama. Tapi sekarang, 3 kerajaan terkuat sudah siap berangkat, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Apalagi ekspedisi kali ini dipimpin oleh kerajaan kaisar yang legendaris. Ini bahkan lebih mencengangkan di perbatasan. Karena itu, tidak hanya para penggarap yang mengawasi jalur ekspedisi dari kejauhan, banyak kerajaan dan negara di perbatasan juga datang untuk mengamati. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyaksikan apa yang akan terjadi ketika kerajaan terkuat di perbatasan kekaisaran memasuki jalur tersebut. Jalan itu terletak lebih dalam di perbatasan. Ini adalah tebing dengan hamparan luas di depannya, tidak ada yang bisa melihat ujungnya atau apa yang ada di baliknya. Jalur ekspedisi mirip dengan platform pembantaian jahat dalam hal ini titik awal yang sama, pertanyaan serupa. Di luar para penggarap dan ahli, ada banyak raja kekaisaran yang hadir juga. Raja-raja ini jauh lebih lemah dari 3 raja besar, tetapi suatu hari nanti, mereka akan menjadi seperti 3 kerajaan dengan seluruh kerajaannya memulai perjalanan ini. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak pengalaman. Gemuruh, langit bergetar dengan datangnya momentum kekaisaran yang besar. Pasukan besar muncul di Cakrawala. 3 raja besar memimpin kavaleri mereka di hadapan semua orang. Dalam sekejap, ketiga kavaleri itu bergegas maju dan pergi ke pinggiran jalur ekspedisi. Ketiga raja besar itu memandang ke kehampaan di depan saat ekspresi mereka menjadi lebih bermartabat. Banyak orang telah melakukan perjalanan ini selama jutaan tahun terakhir. Namun, pergi sendiri adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ketiga raja itu menjadi sangat serius. Raja kekaisaran lainnya diam-diam memberikan berkah mereka dengan harapan kekaisaran dapat mencapai sisi lain dengan selamat. Namun, tidak ada yang tahu apakah ini mungkin atau tidak. Setelah jangka waktu yang lama, tidak ada satupun kerajaan yang memasuki jalur tersebut yang kembali atau mengirim pesan apapun kembali. Gemuruh. Saat banyak penggarap memusatkan perhatian pada pasukan 3 kerajaan, bumi tiba-tiba berguncang seolah-olah seekor banteng raksasa sedang berputar. Di antara ledakan di kejauhan, banyak tentara hebat datang seperti semburan baja. Momentum kekaisaran yang melonjak membuat seluruh perbatasan kekaisaran berguncang terus-menerus. Perbatasan itu hanyalah sebuah perahu kecil yang hilang di tengah badai lautan yang bisa terbalik kapan saja. Dari mana datangnya pasukan besar ini? Banyak orang merasa lututnya lemas setelah melihat pasukan baru ini. Bahkan para ahli dari generasi sebelumnya pun menjadi pucat. Masa gelap mendekat dengan momentum kekaisaran yang menekan semua orang yang hadir. Para dewa raja pun tidak luput dari gemetar. Ini adalah pasukan tak terkalahkan yang mampu menyapu 9 dunia. Bahkan leluhur yang berpengalaman pun terkejut dan bergumam pelan. Mayoritas petani tidak tahu dari mana pasukan tersebut berasal. Meskipun mereka memiliki banyak pertanyaan, mereka tidak punya nyali untuk bertanya saat ini di hadapan pasukan yang tak ada habisnya.
Bahkan Raja Kekaisaran pun terguncang melihat pasukan pahlawan yang perkasa ini. Salah satu dari mereka bersinggungan, kerajaan Kaisar adalah salah satu raksasa langka di perbatasan kita. Mereka sangat waspada terhadap pasukan besar ini karena kerajaan ini telah menjadi legenda di tempat ini. Sejak raksasa terkuat saat memasuki jalur ekspedisi, tidak ada kerajaan lain yang berani melawannya. 3 kerajaan saat ini kuat, tetapi meskipun mereka menggabungkan kekuatan, mereka masih cukup lemah dibandingkan dengan kerajaan Kaisar. Pasukan perkasa ini dipimpin oleh Zhan Qi. Saat pasukan ini mencapai dasar jalan, suasana wilayah ini menjadi sangat khusyuk. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat semua orang kehabisan napas. Memang tidak ada yang tidak stabil. Pada saat yang sama, eksistensi seperti Zhan Qi tidak akan lebih lemah dari God King manapun, sehingga semakin meningkatkan prestise pasukan ini. Siapapun akan merasa tidak berarti di hadapan pasukan ini, mereka akan merasa seperti belalang sembah yang mencoba menendang kereta ke bawah. Dunia membayangkan, pasukan heroik dari kerajaan ini tidak mengeluarkan satu suara pun. Tentara dari 3 kerajaan juga diam. Tentu saja penonton terlalu takut untuk mengatakan apapun. Setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang berbicara, Li Qiye ada di sini. Sebagian besar penonton berbalik dan melihat Li Qiye mendekat di langit. Dia mengenakan baju besi kekuasaannya dan memancarkan momentum kekuasaan yang melanda seperti raja pemerintahan yang tak terkalahkan. Di luar Mei Suyao dan gadis ketiga lainnya, putri benua tengah yang menakjubkan juga hadir. Semua orang menahan napas saat dia tiba, tidak peduli siapa mereka atau dari sekte mana mereka berasal, tidak ada yang berani mengatakan kata pun di depan Li Qiye, apalagi menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Saat ini, Li Qiye memenuhi syarat untuk memprovokasi siapapun dan keturunan apapun. Yang mulia, tentara heroik berteriak saat dia tiba. Nyanyian mereka menggemparkan dunia dan membuat takut banyak orang. Banyak orang yang memucat dan terhuyung mundur karena kebingungan setelah melihat rasa hormat yang ditunjukkan pasukan ini terhadap Li Qiye. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menjadi tuan mereka. Ini adalah kekuatan yang mampu melawan legiun kaisar abadi manapun. Jika Li Qiye membawa pasukan ini keluar, maka itu akan sangat menakutkan. Silsilah apapun harus menempuh jalan jauh di sekelilingnya. Li Qiye diam-diam melirik pasukan besar dan kemudian Zhan Qi. Setelah itu, dia berbalik ke arah cakrawala jauh. Kaisar bermata jahat berbicara dengan penuh gravitasi, "Kaisar perang, apakah kita siap berangkat?" Li Qiye masih melihat kehebatan sambil menjawab, "Tunggu sebentar, seseorang akan datang." "Siapa?" Kaisar erudite juga bertanya, "Di perbatasan kekaisaran, apakah masih ada seseorang yang layak membuat pasukan kita menunggu?" Di Wei, Li Qiye hanya menyebutkan sebuah nama tanpa memandang rajanya. Dia masih menunggu untuk melihat apakah orang itu akan muncul atau tidak. Sebenarnya dia sudah menjelaskan penjelasan di pikirannya, dia tuh apa yang akan dipilih di Wei, tapi dia tetap berharap pria itu akan berubah pikiran pada detik terakhir. Bagi Li Qiye, daripada mengacaukan semuanya dengan menaruh kepercayaannya di dataran tinggi dan menjadi umpan meriamnya, dia berharap agar Di Wei memasuki jalur ekspedisi bersama 4 kerajaan. Dia tahu apa yang akan terjadi saat dataran tinggi memutuskan untuk menandatangani. Masih ada peluang untuk memasuki jalur ekspedisi karena ada beberapa jarak dan secercah harapan, namun hanya kematian yang menunggu mereka yang tinggal di dataran tinggi pemakaman Buddha. Setelah mendengar nama, Di Wei, raja ketiga itu tercengang. Mereka juga menatap pemandangan seperti Li Qiye dengan penuh harapan. Dalam pikiran mereka, jika Di Wei benar-benar mengikuti mereka di jalur ekspedisi, peluang keberhasilan mereka mungkin lebih tinggi. Yang lain tidak tahu siapa Di Wei, tapi karena mereka adalah 3 raja kekaisaran, mereka tahu seperti apa keberadaannya. Dia adalah pengawal pribadi penguasa kekaisaran dan mengungkap banyak rahasia perbatasan kekaisaran serta junjungannya. Tentu saja kekuatannya tidak dapat disangkal. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pengawal pribadi raja kekaisaran. Beberapa saat berlalu dan masih belum ada tanda-tanda keberadaannya di kejauhan. Li Qiye berbalik dan menghela nafas. Dia tahu bahwa Di Wei telah mengambil keputusan dan tidak mengubah keputusannya. Raja kekaisaran ketiga juga kecewa, tapi masalah ini tidak bisa dipaksakan. Li Qiye memandang ke arah Zhan Qi dan berbicara dengan nada serius, "Apakah kamu siap?"
Zhan Qi menatap lurus ke arahnya dengan tekad di matanya sebelum mengangguk. Li Qiye meletakkan satu tangannya di atas kepala Zhan Qi. Dengan suara dentingan logam, potongan armor di tubuh Li Qiye terbang menuju Zhan Qi. Dalam sekejap mata, baju besi kekaisaran ada di tubuhnya. Ledakan, momentum kehancuran Li Qiye menyerupai banjir yang menghancurkan daratan. Itu tanpa henti memasuki tubuh Zhan Qi. Saat Zhan Qi menerima momentum yang luar biasa ini, tubuhnya bergetar bersama tanah. Pada akhirnya, seluruh momentum Li Qiye berpindah ke dirinya sendiri. Dengan suara mendengung, gambaran menakjubkan muncul di belakang Zhan Qi. Ia menjadi raja pertempuran tertinggi baru yang memerintah seluruh kerajaan di dunia ini, seorang kaisar yang secara pribadi memimpin ekspedisi. Hari ini, aku menganugerahkan kepadamu gelar Kaisar Perang. Anda harus memimpin pasukan heroik kaisar kerajaan untuk segera memulai jalur ekspedisi. Li Qiye mengumumkan dengan tangannya diletakkan di atas kepala Zhan Qi. Sambil berlutut dengan satu kaki, Zhan Qi menerima anugerah itu. Dia kemudian bersujud dan berteriak, "Yang mulia abadi dan tak terkalahkan selama ribuan tahun. Yang mulia abadi dan tak terkalahkan selama ribuan tahun." Legiun heroik juga bersujud dan berteriak keras sambil menatap Li Qiye. Ini adalah sujud terakhir mereka. Li Qiye mengangkat Zhan Qi dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Yang mulia, bangkitlah. Mulai sekarang, Anda adalah Raja Kekaisaran Kerajaan Kaisar." Zhan Qi secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qiye sekali lagi, dan legiun di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Li Qiye menghela nafas setelah melihat ke langit sebelum berkata pada Zhan Qi, "Ini sudah larut, pergilah sekarang." Dengan sikap serius, mata tajam Zhan Qi menatap ke arah tiga raja lainnya. Para raja mengangguk setelah saling melirik. Triumpan berbalik dan melihat kavalerinya sendiri, Maret. Berbaris. Mata jahat dan erudite juga mengeluarkan perintah kepada pasukan mereka. Pa. Dalam sekejap mata, tentara kekaisaran dari tiga kerajaan terbang ke langit dan membuka jalan yang terbuat dari regal gold. Gemuruh. Tiga kerajaan adalah yang pertama memulai jalan menuju jalur ekspedisi ini. Seorang kultivator bergumam setelah melihat ini, jadi ini adalah jalur ekspedisi. Banyak orang memahami bahwa jalur ekspedisi dilapisi dengan regal gold. Setelah sampai di jalurnya, ketiga pasukan itu melanjutkan perjalanan. Legiun dari kerajaan kaisar juga bersiap-siap. Zhan Qi menatap Li Qiye lama sekali sebelum membungkuk lagi. Dia tidak menoleh ke belakang dan memerintahkan, "Maret." Dengan itu, dia memimpin pasukan besar menuju jalur ekspedisi. Li Qiye menyaksikan pawai itu dalam waktu yang lama dalam diam. Gemuruh. Setelah tentara heroik memasuki jalur ekspedisi, batalion di belakang mengambil regal gold yang baru saja diaspal. Sama seperti ini, keempat kerajaan terus maju sementara para prajurit di belakang terus membuka jalan untuk mendapatkan kembali emas tersebut. Dengan cara ini, mereka melangkah lebih jauh ke dalam hamparan luas. Meskipun demikian, regal gold mengalami kerusakan setiap kali diaspal. Setelah penggunaan dalam jumlah tertentu, momentum di dalamnya akan habis dan akan menjadi besi tua. Seseorang bergumam, "Apa yang menunggu di ujung jalur ekspedisi?" Hampir semua penggarap sedang melihat tentara kekaisaran membangun dan mendobrak jalan menuju hamparan luas. Tidak ada yang bisa memberinya jawaban karena tidak ada yang tahu berapa panjang jalan ini. Seorang raja kekaisaran bergumam, "Dalam legenda, kerajaan kaisar memiliki regal gold dalam jumlah besar. Dengan tambahan regal gold dari tiga kerajaan, bahkan mungkin penggalian tiga generasi dari seluruh kerajaan yang tersisa tidak akan menghasilkan sebanyak jumlah yang dikumpulkan di sini." Raja kekaisaran yang lain menambahkan, "Jika mereka tidak dapat mencapai sisi lain meskipun memiliki begitu banyak regal gold, maka kita harus berhenti memikirkannya. Jika kita melakukan penggalian bersama-sama selama 10 generasi lagi, maka hal itu mungkin saja terjadi." Sementara itu, Li Qiye terus mengawasi sampai legiun heroik menghilang ke dalam terkunci. Pandangannya masih tidak bergerak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa bagi mereka dan berharap mereka bisa mencapai sisi lain dengan selamat, dan ada tempat bagi mereka di sana. "Ayo pergi." Seorang yang terlibat berbicara beberapa saat setelah semua tentara kerajaan menghilang dari pandangan. Saat ini, sebagian besar petani sudah berangkat. Jalur ekspedisi sama seperti platform pembantaian jahat, tidak ada jawaban mengenai tujuan akhir.
Setelah lama hening sambil melihat tidurnya, Chen Baojiao, yang berdiri di sebelahnya, bertanya dengan lembut, menawarkan mereka melakukannya, bisakah mereka mencapai pantai seberang? Aku tidak tahu, kami hanya bisa berdoa agar mereka sampai selamat. Li Qiye menarik dan menghela nafas dengan lembut. Li Xuangyan menghibur, jangan khawatir, mereka pasti bisa mencapai pantai seberang. Jutaan tentara heroik dapat menyapu seluruh dunia tanpa ada yang dapat menghalangi mereka. Li Qiye hanya tersenyum kecut setelah mendengar dorongannya, saya harap begitu. Jalur ekspedisi adalah jalan yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Tingkat keberhasilan mungkin bergantung pada kekuatan seseorang atau mungkin tidak berpartisipasi sama sekali. Bahkan ada kemungkinan orang yang berbeda akan menemukan hal yang berbeda di jalan dan menemukan hal yang berbeda di sisi lain. Merekalah yang harus menemukan jawabannya karena tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia akhir dari jalan tersebut. Baik jalan maupun platformnya hanyalah misteri abadi, seperti dunia bawah itu sendiri. Bahkan Bu Lianxiang meratap. Dia tidak menghibur Li Qiye dengan kata-kata, tapi dia memegang tangannya erat-erat. Kata-katanya membuat gadis-gadis itu semakin penasaran, jadi mereka menatapnya sebentar. Ini karena Bu Lianxiang saat itu menaiki perahu dunia bawah. Kehadirannya hari ini berarti dia telah berhasil memperpanjang hidupnya. Gadis-gadis itu penasaran dengan apa yang dilihatnya setelah menaiki perahu. Ada banyak legenda tentang perahu yang mengalir di sepanjang sungai bawah tanah. Beberapa orang percaya bahwa sungai itu berakhir di lokasi terdalam di bumi, mengalir ke istana neraka. Namun, beberapa juga berpikir bahwa itu adalah jalan menuju dunia abadi. Hanya dunia abadi yang bisa memperpanjang hidup seseorang. Terlepas dari tujuan akhirnya, gadis-gadis itu tetap penasaran. Mereka tahu benar bahwa Bu Lianxiang adalah satu-satunya orang yang memperpanjang umurnya. Tentu saja, Master Sekte terakhir Gerbang Seribu Kaisar juga melakukan hal yang sama, tapi dia sekarang sudah mati. Jangan lihat aku, Bu Lianxiang dengan lembut menenangkan. Kepalanya, saya tidak bisa menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Anda harus mengalaminya secara pribadi. Hal-hal tertentu belum tentu nyata meskipun kamu melihatnya, terutama mengenai perahu dunia bawah. Li Qiye tersenyum. Apakah memang ada dunia bawah? Meski begitu, Chen Baojiao tetap bertanya karena dia telah melihat dengan matanya sendiri keajaiban langit di sungai bawah tanah saat itu. Itu menjadi pertanyaan yang terkubur di dalam hatinya. Li Qiye hanya tersenyum mendengar pertanyaannya. Bai Jianzhen juga penasaran karena dia melihat Bu Lianxiang di tempat pemakaman mayat surgawi juga. Bu Lianxiang menutupinya dengan lembut, saya tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Perahu dunia bawah tidak masuk ke istana neraka, atau setidaknya milikku tidak. Mungkin hanya mereka yang memperoleh kehidupan yang benar-benar baru yang dapat mencapai ujung sungai tidak seperti yang lain. Saya mendengar Dewa Perangmu hidup untuk generasi berikutnya. Mei Suyao tertarik menjadi misteri ini. Dia melirik ke arah Li Qiye. Faktanya, Li Xuangyan dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Saat itu, Li Qiye memilih perahu untuk leluhur dan sang putri kuil Dewa Perang, sepertinya dialah yang paling memahami dunia bawah. Li Qiye tersenyum kecut pada gadis-gadis yang bersemangat itu. Dia dengan lembut menenangkan, jangan lihat aku juga tidak tahu. Atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Dewa Perangmu memang hidup untuk generasi berikutnya, tapi dia tidak pernah berkumpul dengan siapapun setelah kembali. Siapa yang tahu apa yang dilihatnya di sana, bahkan murid-muridnya pun tidak mengetahui rahasia hal ini. Gadis-gadis itu sedikit kecewa setelah mendengar ini. Saat itu, terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan di kuburan. Baiklah, ayo pergi. Li Qiye melihat sekilas bentangan itu untuk terakhir kalinya. Legiun heroik telah menghilang ke dalam mengantuk. Gadis-gadis itu berbalik dan pergi lebih dulu. Mereka ingin membiarkan Li Qiye dan Bu Lianxiang tetap bersama, jadi mereka pergi ke depan. Bu Lianxiang dan Li Qiye saling berpegangan tangan. Dia memandangi gadis-gadis itu dan perlahan bertanya, kamu masih belum memberitahu mereka. Beritahu mereka apa? Li Qiye mengungkapkan senyuman tipis sebelum menghela nafas, ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan tidak diketahui. Ditambah lagi, belum ada kepastian bahwa mereka akan menghadapinya pada akhirnya. Mereka berbeda dari kita, kami adalah monster tua yang hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Mereka masih muda dan berada di musim semi masa mudanya. Mereka mungkin tidak perlu menghadapi kegelapan di dunia ini. Tidak seperti kamu yang pernah mengalami aspek tergelap di dunia ini dari era Desolate hingga era Ming kuno dan bahkan hingga saat ini. Bulian Xiang memandangnya dan dengan lembut berkata, ada hal-hal yang masih kamu kubur di dalam hatimu, hal-hal yang enggan kamu bagikan kepada orang lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu misi saya. Li Qiye menghela nafas sekali lagi, ini adalah harga keabadian. Orang lain tidak perlu menanggung beban ini atau bahkan mengetahuinya. Dunia ini penuh dengan kegelapan yang tak terbayangkan, tidak semua orang perlu menghadapinya. Lebih baik bagi mereka untuk berpikir bahwa dunia ini adalah dunia yang terang. Bulian Xiang tidak tahu bagaimana harus merespons sambil melihat pria di dekatnya. Setelah 7 tahun, dia telah belajar banyak hal. Beberapa orang mengutuknya sebagai seorang pembunuh, tangan jahat di balik tirai, seorang maniak yang haus darah. Namun, sejak zaman kuno dan terutama selama era Ming kuno yang sangat suram, tanpa perjuangannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri era ini? Dia selalu menghadapi kegelapan, kesepian, beban sebenarnya adalah miliknya sendiri. Li Qiye memandangnya dan dengan lembut berkata, jika Anda bersedia, saya dapat membantu Anda hidup untuk generasi berikutnya. Saya memiliki kekuatan dan sarana untuk melakukannya kali ini. Saya memiliki keyakinan mutlak untuk dapat mencapai ujung sungai dunia bawah. Tidak perlu melakukan itu. Dia mendesah dan menenangkan, hidup seumur hidup lagi mungkin terdengar luar biasa, tapi saya tahu ada harga yang harus dibayar seseorang untuk mendapatkan ini. Orang-orang yang pernah melakukan hal tersebut enggan menceritakan pengalaman mereka, tidak perlu berpikir lebih jauh, samar-samar saya bisa menebak apa yang harus saya hadapi. Dia memegang tangannya dengan kuat dan berbicara dengan kekerasan, secara pribadi, saya merasa telah hidup cukup lama. Hidup 1 atau 10 generasi lagi tidak akan membuat perbedaan. Sungguh berarti dan cukup berharga untuk berada di sisimu, meski hanya untuk waktu yang singkat. Ditambah lagi, saat ini, saya masih memiliki waktu setidaknya beberapa abad atau bahkan 1000 tahun lagi. Dia melanjutkan, ini adalah waktu yang cukup bagi saya. Beberapa abad, ulangnya. Bagi para pembudidaya, berabad-abad atau bahkan 1000 tahun bukanlah waktu yang lama, namun itu sudah cukup bagi Bulian Xiang. Dia menatap ke dalam dan berkata, saat kehendak surga muncul, saya akan mengirimmu dalam perjalanan dan kemudian tinggal di sini menunggu hari itu tiba. Hanya itu yang saya inginkan. Dia berbicara dengan sangat lembut dengan cara yang lembut. Namun, setiap kata memiliki bobot yang besar. Mereka seperti mengukir diri mereka langsung ke dalam hatinya. Saya akan tinggal dan melindungi 9 dunia sampai hari terakhir hidup saya. Dia berbicara dengan lembut, atau lebih tepatnya, aku akan meninggalkan sesuatu untukmu di dunia ini. Terlepas dari tahun-tahun yang berlalu dan hasil di masa depan, jejak Anda akan abadi di sini. Hari itu akan tiba, dia menjawab dengan rasa tidak berdaya di hatinya. Terlepas dari seberapa kuatnya seseorang atau berapa lama mereka hidup, selalu ada beberapa hal yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Saya tidak menyesal hari ini. Dia berbicara dengan tulus, meskipun saya tidak dapat melihat hari itu, saya yakin Anda akan berhasil karena laki-laki saya tidak pernah gagal sebelumnya, tidak peduli era atau lawannya, laki-laki saya akan menjadi orang yang tertawa pada akhirnya. Ya, aku akan menjadi orang terakhir yang tersenyum ketika aku kembali dengan penuh kemenangan suatu hari nanti. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, kamu akan dapat melihat hari itu. Saya pasti akan melihatnya terlepas dari apakah saya masih di dunia ini atau tidak. Dia memegang tangannya lebih erat, tapi itu tidak masalah. Ketahuilah bahwa saya sangat bahagia dan puas saat ini. Keduanya berpegangan tangan dan terus maju dalam diam. Li Qiye tidak bisa mengungkapkan perasaannya saat ini. Li Qiye dan para gadis sampai di perbatasan antara perbatasan kekaisaran dan dunia iblis. Mereka berdiri di samping danau dan mengamati airnya yang tenang. Chen Baojiao bertanya, untuk apa kita di sini? Kita akan pergi ke kuil nihility. Li Qiye menjawab dengan tenang. Kuil ketiadaan. Li Xuangyan sedikit terkejut, kuil yang selalu dibicarakan oleh musim gugur kecil. Saya pikir itu terletak di dunia ini. Bisa disebut keduanya ada di dunia yang lebih rendah, tapi tidak. Dia tersenyum dan melemparkan teratai Buddha ke dalam danau. Obrolan, glok, obrolan.
Begitu dilempar ke dalam air, danau yang tenang itu tiba-tiba mendidih. Airnya berputar seperti air mendidih. Li Qiye melompat ke atas teratai dan berkata kepada gadis-gadis itu, "Ayo, ini akan membawa kita ke titik tertinggi di dunia ini, kuil nihility." Gadis-gadis itu melompat ke atas teratai tanpa ragu-ragu. Splash! Hal yang tak terbayangkan terjadi. Pusaran air besar muncul di permukaan danau dan menyedot semua yang ada di dalamnya, termasuk Li Qiye dan lainnya di atas bunga teratai. Gadis-gadis itu melihat sekeliling selama proses menelan. Itu berputar cukup cepat, tapi tidak setetes air pun menyentuh mereka. Rupanya danau ini menyedot mereka ke dunia lain. Adegan ini sungguh terlalu ajaib dan aneh. Gadis-gadis itu tidak tahu bahwa teratai ini mempunyai kegunaan seperti itu. Setelah beberapa saat, gadis-gadis itu mendengar suara benturan. Air naik kembali dan aliran udara yang menjaga teratai mereka tetap mengapung menjadi tenang. Mereka menemukan diri mereka di tengah danau lagi. Jika bukan karena pemandangan yang berbeda, mereka akan mengira mereka tidak bergerak sama sekali dan masih berada di danau yang sama seperti sebelumnya. Li Qiye melihat sekelilingnya dan berkata, "Kami sudah sampai." Gadis-gadis itu mengamati sekeliling mereka. Ada sebuah gunung berukuran sedang di depan mereka, namun memberikan perasaan yang luar biasa, seolah-olah mencakup seluruh energi roh dan kedekatan umat Buddha di dunia ini. Gunung itu sendiri memiliki lapisan Zen dan Dharma yang paling mendalam dan kompleks. Ini adalah gunung yang tampak biasa namun sangat luar biasa. Itu tidak memiliki lampu Buddha yang menjulang tinggi atau kehadiran yang luar biasa. Namun, sepertinya telah dicuci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyerupai Buddha yang sedang bermeditasi yang telah terbebas dari waktu tidurnya. Ada sebuah kuil tua dan kecil di puncaknya, tidak ada yang tahu kapan itu dibangun karena terlalu kuno untuk dapat menemukan petunjuk yang jelas. Mereka yang memiliki mata tajam akan dapat melihat sebuah plakat di pintu masuk. Sepertinya akan runtuh dan ada tulisan, "Kuil Nihility," di atasnya. Kata-katanya hampir terlalu samar untuk dilihat. Mereka telah dibaptis dalam waktu yang tak ada habisnya dan memudar menjadi kabur. Saat melihat kuil yang menakjubkan ini, Bai Jianzhen menjadi berhati-hati dan bertanya, "Kuil macam apa Nihility itu? Bagaimana jika dibandingkan dengan 18 kuil di Gunung Roh?" 18 kuil tidak bisa dibandingkan sama sekali. Li Qiye memperhatikan kewaspadaannya dan perlahan menjelaskan, "Semua biksu di sini saat ini adalah pensiunan Buddha. Semua biksu ini adalah penguasa Buddha dari kerajaan Buddha." Gadis-gadis itu ketakutan setelah mendengar ini. Coba pikirkan, Bodhisattva berwajah 8 sudah cukup untuk menakuti para dewa. Eksistensi macam apa yang dimiliki para Buddha ini? Kuil tua yang tampaknya tidak mencolok ini memiliki biksu yang dulunya adalah penguasa Buddha. Mungkinkah menakutkannya hal ini? Li Xuangyan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan, kuil Nihility ini terlalu menakutkan. Bagian yang paling mengerikan bukanlah para biksu di dalamnya. Li Qiye dengan datar berkata, "Namun, ini memang cukup menakutkan. Selama beberapa generasi sekarang, banyak God King dan dewa sejati yang telah jatuh ke dalam. Menurut legenda, Kaisar Abadi Fei Yang dan Kaisar Abadi Hao Hai juga pernah ke sini." Mei Suyao memasang ekspresi serius dan hormat di wajahnya sambil melihat ke arah kuil. "Ya, Kaisar kedua itu pernah ke sini sebelumnya." Li Qiye mengangguk. Saat itu, Kaisar Abadi Fei Yang hanya datang karena tipu daya sementara Kaisar Abadi Hao Hai lebih kuat. Namun, Kaisar Abadi Hao Hai tidak mengambil keuntungan apapun dan pada akhirnya harus menggunakan seluruh kekuatan. Setelah pergi, dia tidak pernah lagi memasuki dataran tinggi pemakaman Buddha selama sisa hidupnya. Gadis-gadis itu tercengang setelah mendengar ini. Bahkan Kaisar Abadi tidak bisa melakukan apapun pada kuil Nihility. Li Qiye turun dari teratai. Sambil melihat ke arah gunung, gadis-gadis itu berada tepat di belakangnya. Semuanya, termasuk Mei Suyao dan Bai Jianzhen, terlihat cukup serius. Jika ada pertarungan tersulit dalam hidup seseorang, maka situasi yang benar-benar menakutkan di masa depan mungkin adalah jawabannya. Bahkan Mei Suyao merasa gelisah dan sangat tidak yakin. "Keledai sialan yang botak dan bau, pergilah ke sini. Berhentilah bersembunyi di sarangmu." Sebelum kelompok itu sampai ke kaki gunung, mereka bisa mendengar makian datang dari kejauhan. "Keledai bau, kamu mendengarku atau tidak? Apakah kalian semua tuli?
Umpatan yang tak henti-hentinya ini tidak berhenti dan malah menjadi semakin keras dan vulgar. Aduh, dengarkan pamanmu baik-baik. Aku ingin mengungkap dan membakar pelipis jelekmu. Gadis-gadis itu saling melirik, terutama Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Mereka berdua menganggap suara ini sangat familiar. Li Qiye, sebaliknya, tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu siapa yang mengumpat. Benar saja, di atas batu besar di kaki gunung ada seekor cacing. Lebih tepatnya, itu adalah naga kecil dengan tubuh penuh cahaya keemasan yang berkilauan. Itu memancarkan gelombang cahaya dan memiliki penampilan yang sangat sakral. Orang lain akan berpikir bahwa ia akan berubah menjadi naga emas dan terbang ke 9 langit. Namun, siapakah sangka cacing yang menyerupai naga ini memiliki mulut yang sangat kotor? Itu benar-benar berbeda dengan penampilan sucinya. Setelah mengumpat beberapa saat, ia tampak lelah dan malah beristirahat di atas batu besar. Jangan bilang kamu mengumpat selama ini. Li Qiye bertanya sambil tersenyum sambil melihat ke arah orang yang terletak di atas batu besar. Si kecil mendengar suara Li Qiye dan menoleh. Sangat gembira melihat kelompok itu dan melompat ke depan. Bos, musim gugur kecil tahu Anda secara pribadi akan datang ke sini. Dengan kehadiranmu, kamu akan bertemu dewa, bertemu iblis, membunuh iblis, dan membunuh semua orang botak di sana. Li Qiye menepuk dada punggung cacing itu dan mengomel sambil tersenyum, baiklah, musim gugur kecil, berhentilah menghisap. Sejak menerima hadiah di pohon dunia, ia mengalami transformasi besar dan berubah menjadi seekor naga. Hehe, bos dan semuanya ada di sini sekarang. Saya dapat yakin kali ini, kita harus menyerang kuil yang merusak itu bersama-sama dan membakar semuanya. Setelah melihat dukungannya ada di sini, Little Autumn berubah menjadi cukup berani dan tertawa sombong. Bagaimana kamu sampai di sini? Chen Baojiao sangat penasaran. Rupanya musim gugur kecil sudah lama berada di sini bahkan sebelum dunia kecil terbuka. Itu penuh dengan udara panas ketika ia menyatakan dengan penuh keyakinan, hehehe, gadis kecil, lihat lagi dan lihat betapa menakjubkannya saya. Sebagai naga dewa alami, apakah ada tempat yang tidak dapat saya jangkau di antara 9 langit dan 10 bumi serta banyak sekali alam? Kurang menyombongkan diri. Li Qiye tertawa dan menendangnya hingga terbang. Bodhisattva berwajah 8 memberitahuku bahwa kamu telah menggunakan namaku untuk mengintimidasi orang lain. Setelah diketahui oleh Li Qiye, cacing itu tertawa canggung dan berkata, bos, setidaknya kamu harus memberiku sedikit wajah. Meskipun berpura-pura botak itu mengabaikanku dan membiarkanku melakukan sesukaku, aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk datang ke sini. Jika saya tidak memiliki kemampuan yang tiada taranya, bagaimana saya bisa datang ke tempat ini? Little Autumn benar tentang ini. Meskipun kedatangan rahasianya adalah karena persetujuan diam-diam dari Spirit Mountain, ia tidak akan bisa sampai di sini tanpa kemampuan untuk melakukan perjalanan. Baiklah, aku tahu betapa menakjubkannya dirimu. Li Qiye melihatnya dengan satu mata dan berkata, kalau begitu, kenapa kamu tidak masuk? Ah, Little Autumn memaksakan diri untuk tertawa setelah mendengar ini. Ia membusungkan dadanya untuk menampilkan tampilan yang menakjubkan, bos, anak kecil ini tidak pernah takut pada apapun. Temui Tuhan, bunuh Tuhan, temui iblis, bunuh iblis. Namun, di 9 langit dan 10 bumi, siapa yang lebih mengesankan dan perkasa dari bos? Musim gugur kecil sedang menunggu di sini untuk melihatmu mencabut gigi para biksu itu. Kalau tidak, aku pasti sudah membakar tempat ini sejak lama. Cacing itu menyatakan dengan penuh keberanian, seolah-olah ia akan melakukan hal seperti itu. Gadis-gadis itu hanya bisa tersenyum mendengar bualan yang terlihat jelas itu. Baiklah, berhenti. Li Qiye langsung menamparnya kali ini dan dengan nada menggoda ia memarahi, jika kau benar-benar kuat, maka aku perintahkan kau sekarang juga untuk membawa pecahan pot itu ke sini. Ini benar-benar membuat cacing itu gemetar beberapa kali. Lehernya menciut sambil tersenyum canggung, oh, bos, saya hanya bercanda, Tolong jangan berpikir aku serius. Saya hanya seorang pelayan tanpa kemampuan atau keberanian apapun. Bagaimana saya bisa cukup mampu untuk mengambil pot itu? Masalah sebesar langit ini membutuhkan bos untuk mengurusnya secara pribadi. Di 9 dunia dan banyak sekali alam, tidak ada seorang pun kecuali Anda yang dapat mengambil pot itu, bahkan Kaisar Abadi pun tidak.
Dia tidak berhenti mempermanis Li Qiye. Meski sanjungan tak henti-hentinya, kata-kata ini ada benarnya. Jika benda di dalamnya bisa diambil dengan mudah, Kaisar Abadi pasti sudah melakukannya. Li Qiye dengan marah memelototinya dan berkata, "Baiklah, berhentilah mengucapkan banyak omong kosong. Bersikaplah baik dan tetaplah di sini untukku, berhentilah membuat masalah." Kulit Little Autumn sangat tebal. Ia tersenyum riang tanpa tersipu sama sekali. Tentu saja, jika Li Qiye menyuruhnya untuk memarahi dan mengutuk di kaki gunung, ia akan dengan senang hati melakukannya seolah-olah itu adalah tugasnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, menyuruhnya untuk membunuhnya agar bisa masuk ke kuil Nihility. Ia mengetahui kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Ia pernah menderita di kuil sebelumnya. Tanpa bantuan Li Qiye, ia pasti akan terjebak di dalam sampai sekarang, jadi ia tahu betapa menakutkannya kuil itu. Oleh karena itu, setelah sampai, ia hanya bisa mengutuk di kaki gunung tanpa berani masuk sama sekali. Semua biksu di kuil, dengarkan baik-baik. Bosku, tiran dari 9 surga, orang yang akan memerintah era ini, yang mulia telah tiba hari ini. Ini suatu kehormatan untuk kuilmu yang rusak, jadi cepatlah datang dan sambut dia. Little Autumn sedang bermain rubah meminjam kekuatan harimau. Ia berdiri di bawah gunung dan dengan berani meneriaki kuil dengan sangat arogan. Orang yang tidak mendapat informasi akan mengira bahwa itu adalah penjahat yang baru-baru ini meraih kesuksesan. Tak seorang pun akan mengira kamu bisu meskipun kamu berbicara lebih sedikit. Li Qiye sepertinya senang menamparkan orang itu. Little Autumn tertawa riang dan berkata, "Saya menambah prestise bos, agar para biksu tua tahu bahwa Anda ada di sini." Li Qiye menggelengkan kepalanya dan sambil tersenyum memarahi, "Kamu terlalu meremehkan mereka. Bahkan jika mereka tidak meninggalkan kuil, mereka tetap tahu siapa yang datang. Baik di tempat ini atau bahkan di seluruh dataran tinggi pemakaman Buddha, berapa banyak hal yang luput dari pandangan Buddhis mereka." Little Autumn tidak dapat membantah klaim ini. Ia dengan patuh tutup mulut karena ia tahu betapa menakutkannya para biksu dari masa lalu ini. Faktanya, para biksu di sini lebih menakutkan dari sebelumnya. Li Qiye melirik ke arah puncak dan dengan sungguh-sungguh mengingatkan gadis-gadis itu, "Semuanya, tetap di sini. Jangan mengambil setengah langkah menuju puncak, karena akan membawa bencana. Begitu Anda sedang dalam proses bertobat oleh Dharma, saya tidak akan bisa mengalihkan fokus saya untuk menyelamatkan Anda." Gadis-gadis itu saling melirik. Mereka telah melihat kekuatan pertobatan yang mengerikan di Spirit Mountain. Jika semua biksu ini adalah pensiunan Buddha, maka orang dapat dengan mudah membayangkan betapa perkasanya mereka. Kemampuan konversi mereka harus lebih kuat daripada Spirit Mountain. "Aku akan datang dan membukakan jalan untukmu," Bu Lianxiang dengan cepat berkata setelah melihat Li Qiye ingin naik. Di grup, dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Dia adalah yang terkuat, dan bahkan para God King harus menunjukkan kepekaan padanya. Namun, Li Qiye menyangkalnya, "Tidak, ini bukanlah tempat yang bisa diselesaikan dengan paksa. Ini sebenarnya adalah hal yang paling tidak bijaksana untuk dilakukan." Setelah itu, Li Qiye dengan serius memandangnya dan berkata, "Jika kekuatan bisa berguna di sini, maka tidak perlu menunggu sampai hari ini, dan ini juga bukan giliranku karena Kaisar Abadi Fei yang akan melakukannya, telah melakukannya saat itu. Kami akan menghadapi diri kami sendiri, keserakahan dan keinginan kami, bukan lawan." Li Qiye tersenyum, "Ini mengharuskan saya untuk bertarung sendiri daripada meminjam kekuatan eksternal." Dia menatapnya dan akhirnya menganggukkan kepalanya, "Hati-hati. Jika terlihat buruk, segera mundur." Li Qiye tersenyum dan naik gunung. Little Autumn juga berteriak sambil menonton, "Yang Nobel, hati-hati, jangan pernah mendengarkan pot pecah itu." Meskipun Little Autumn biasanya suka menyombongkan diri dan agak tidak bisa diandalkan, dia lebih serius daripada siapapun ketika menyangkut acara besar. Ditambah lagi, ia tahu apa yang akan dihadapi Li Qiye, jadi ia juga menjadi khawatir. Li Qiye tidak menoleh ke belakang atau mengatakan apapun. Dia perlahan mendaki gunung. Dia tidak perlu berbalik atau mengatakan apapun, yang lain hanya perlu menunggu dia kembali dengan penuh kemenangan. Little Autumn memandangi gadis-gadis itu setelah Li Qiye memasuki kuil dan berkata, "Kita harus mundur sedikit, ini akan segera dimulai." Gadis-gadis itu mengikuti cacing itu ke jarak yang aman sebelum berhenti.
Pada saat ini, semua orang sedang memperhatikan kuil, dengan penuh kekhawatiran. Musim gugur kecil juga sama, itu terus berjalan bola-balik. Tujuannya berbeda dengan tujuan Li Qiye. Li Qiye datang ke sini untuk mengambil Space Scripture sementara ia berada di sini hanya untuk melampiaskan amarahnya. Saat itu, tuannya meninggal di kuil Nihility, itulah sebabnya ia mengumpat tepat di luarnya. Meskipun ia tahu bahwa hal ini tidak berdampak pada kuil, ia melakukannya agar merasa lebih baik. Li Qiye memasuki kuil, tidak ada emas dan batu giok yang megah atau ukiran naga dan burung phoenix. Seluruh kuil dapat dengan mudah digambarkan dengan kata kuno. Seorang biksu dengan kedua telapak tangannya disatukan datang untuk memimpin jalan menuju Li Qiye. Rambut dan alisnya semuanya putih, sedangkan dia sendiri memiliki sikap yang ramah. Siapa yang dapat membayangkan bahwa biksu seperti itu dulunya adalah penguasa Buddha di kerajaan Buddha dengan dharma yang tiada taraf. Beku itu tidak menanyakan apapun pada Li Qiye. Seperti yang dikatakan Li Qiye sebelumnya, tidak ada yang bisa luput dari pandangan mereka. Bahkan tanpa bertanya, mereka tahu apa yang dia lakukan di sini dan apa yang dia inginkan. Li Qiye berdiri dengan tenang di aula utama dan melihat sekeliling, tidak ada apapun di sini, bahkan patung Buddha pun tidak. Meskipun demikian, dia terus menatap seolah-olah ada sesuatu yang sangat indah yang menarik perhatiannya. Dia berdiri lama di sana sementara biksu tua itu juga menunggu dengan pose yang sama. Dia tidak mengganggu Li Qiye dengan mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Li Qiye berhenti melihat dan bertanya pada biksu tua itu, kapan Disi akan keluar dengan tubuh aslinya. Amitabha, beku tersebut tidak memiliki afinitas Buddhis yang menindas atau kekuatan pertobatannya. Dia sangat biasa ketika menjawab, suatu hari nanti Buddha akan datang ke dunia ini. Keduanya tidak perlu memamerkan kekuatan mereka. Mereka tampak sangat normal karena pada tingkat mereka dharma hampir sama dan tidak ada yang bisa mengubah satu sama lain. Melakukan hal itu secara paksa hanya akan mengakibatkan hilangnya muka buang-buang waktu. Li Qiye tertawa dan berkata, kedatangannya akan menjadi awal dari bencana besar. Amitabha, hancurkan dan bangun kembali. Tanpa kerusakan, tidak akan ada pembangunan kembali. Generasi baru membutuhkan tatanan baru dan juga master baru. Biksu itu menjawab tanpa tergesa-gesa. Li Qiye hanya tersenyum dan melepaskannya, saya berharap untuk hari seperti itu juga. Saya bukan orang yang pesimis, tapi saya juga tidak terlalu optimis terhadap kalian. Amitabha, beku tua itu melantunkan mantra terakhir tanpa berkata apa-apa lagi. Li Qiye pergi ke aula dalam dengan biksu itu masih memimpin. Mereka bertemu dengan biksu tua lainnya dengan kejelasan yang sama. Tentu saja, mereka juga pernah menjadi penguasa Buddha dengan dharma tak terbatas yang mampu mengubah para dewa. Tapi sekarang, semua makhluk menakutkan ini bersedia tinggal di sini sebagai biksu biasa. Ada misteri tak terduga yang tidak bisa dibayangkan atau diketahui oleh orang luar. Tentu saja, hanya orang-orang hebat yang dapat diterima di kuil oleh biksu lain. Bahkan God Kings tidak akan menerima sambutan seperti itu dengan mudah. Akhirnya, dia memasuki kawasan terdalam candi. Tempat ini berisi lubang yang menyerupai pintu masuk neraka, tidak ada hal lain di tempat ini selain kegelapan. Biksu tua itu perlahan pergi sementara Li Qiye tersenyum. Kamu datang lagi. Di lubang gelap, seutas niat ilahi muncul. Itu bukanlah suara, hanya niat murni tanpa emosi, seperti hukum universal. Li Qiye duduk dengan bebas di samping lubang itu. Dia menatap ke dalam jurangnya dan tersenyum, apakah kamu berbicara untuk dirimu sendiri atau untuk Disi? Apakah kamu mencari aku atau Disi? Niat ilahi yang seperti hukum dasar lubang ini dapat terdengar dengan jelas. Kamu hanyalah pecahan pot tanpa kehidupan dan emosi. Kenapa kamu sangat suka suasana seperti ini? Li Qiye menyindir. Saya adalah pot segudang pikiran, yang satu berpikir untuk menjadi Buddha, yang lain berpikir untuk menjadi iblis. Keinginanku bisa berubah menjadi apa saja, jadi siapa bilang aku tidak punya emosi? Niat ilahi ini berputar seperti hukum universal. Banyak orang tidak mengetahui apa itu periuk, tetapi jika mereka memahami hakikat dan asal-muasalnya, mereka akan terlonjak ketakutan. Pot segudang pikiran adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi yang agung.
Setelah jutaan tahun berlalu, banyak orang yang beranggapan bahwa harta karun tersebut tidak ada padahal legenda yang telah mereka wariskan selama ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya, sehingga diasumsikan bahwa itu hanyalah rekayasa. Li Qiye sambil tersenyum berkata, Buddha atau iblis, itu tidak masalah. Bahkan jika Anda memiliki niat Buddhis, itu tanpa emosi. Dengan demikian, kamu selamanya akan menjadi periuk pecah. Makhluk yang berada di dalam lubang yang dalam tidak menjadi marah. Tampaknya ia berbicara dengan maksud ilahi, satu pemikiran akan berubah menjadi banyak sekali pemikiran. Jika Anda meninggalkan keinginan Anda di sini, saya akan memikirkan hal lain. Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya aku harus menarik kembali kata-kataku. Meskipun hanya menjadi sebagian kecil tanpa emosi, kamu tahu tentang beberapa hal lain, seperti meracuni pikiran dan menghasut yang lemah. Jangan lupa, saya telah menjadi iblis, kaisar, dan Buddha sebelumnya. Ini adalah keinginan yang ditinggalkan oleh orang-orang di dunia ini untukku, itu bukan keinginanku. Niatnya terjawab. Li Qiye terdiam sejenak dan pada akhirnya harus mengakui dengan anggukan, ini memang kamu. Kamu tetaplah kamu, pot yang pecah. Tuduhan saya bahwa Anda menyihir saya hanya didasarkan pada emosi dan keinginan yang ditinggalkan orang lain. Tidaklah benar untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat bentuk asli pot itu sebelumnya. Misalnya, DC, Raja Kekaisaran, dan Raja Iblis pernah melihatnya sebelumnya. Namun, tidak peduli siapa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri setelah melihat pot itu sendiri. Yang satu berpikir untuk menjadi Buddha dan yang lainnya menjadi iblis ini bukanlah kata-kata kosong. Mereka yang pernah mendengar tentang pot segudang pikiran mengetahui legenda tertentu dengan sangat baik. Dinyatakan bahwa setelah mendapatkan pot, ia dapat mewujudkan impian dan keinginan mereka tidak peduli apapun itu. Mengenai apakah ini nyata atau tidak, belum ada yang pernah menemukan bukti atau mendengar hal itu terjadi. Hanya sedikit yang mampu melihat pot tersebut, apalagi memperolehnya sehingga dapat mewujudkan impiannya. Sebagai salah satu dari 9 harta karun besar, itu hanyalah pecahan pot tanpa kehidupan dan emosi. Namun, setelah orang meninggalkan keinginannya di sini, mereka juga meninggalkan bekas di potnya. Semuanya berubah dari ini. Jejak dari orang-orang ini serta emosi dan keinginan mereka seolah hidup kembali. Karena hal ini, dataran tinggi pemakaman Buddha dan dunia iblis kekaisaran kecil muncul. Maksudnya berbunyi, Anda benar-benar sebuah eksistensi yang telah hidup selama jutaan tahun, sudut pandang Anda berbeda dari yang lain. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, emosi dan pikiranmu tidak ada apa-apanya denganku. Saya datang ke sini berharap Anda akan menggerakkan pantat Anda karena saya menginginkan barang di bawah. Kamu menginginkan space scripture, kan? Niat ilahi muncul dalam bentuk hukum. Li Qiye tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Faktanya, tidak ada gunanya melakukan ini sebelum pot. Itu terdiri dari banyak sekali pemikiran. Saat orang tersebut memiliki ide di pikirannya, itu sudah jelas sebelum potnya. Li Qiye dengan santai menjawab, ya, saya ingin space scripture. Kamu hanya perlu pindah agar aku bisa tinggal di sini. Kamu tidak bisa membukanya. Maksudnya terjawab dengan tepat dan jelas. Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak tua yang berisi 3 kunci. Kunci ketiga tersebut berasal dari kesepakatan dengan kuil Dewa Perang saat itu. Musen memberikan kunci-kunci yang telah lama disimpan di kuil Dewa Perang kepada Li Qiye. Li Qiye dengan santai melemparkan kunci ketiga itu ke dalam lubang dan berkata, bagaimana ancaman sekarang? Saya tahu semuanya tentang tempat ini. Dulu ketika waktu dan ruang bergeser, Anda datang ke tempat ini. Ini bukan karena kebetulan atau karena seseorang dalam kegelapan menginginkannya. Itu karena kehancuran sebuah era besar. Seseorang juga menyembunyikan space scripture di sini, jadi saya membawa kunci untuk membukanya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Niatnya ditanggapi dengan jelas, seperti yang Anda katakan, saya hanyalah periuk pecah. Kuil Nihility bertanggung jawab atas tempat ini sekarang, jadi jika Anda menginginkannya, Anda memerlukan izin mereka. Aku tahu. Li Qiye tersenyum, selama kamu bergerak, serahkan kuil Nihility saya. Apakah kamu hanya memikirkan space scripture? Niatnya mengungkapkan pemikirannya. Dia melihat lokasi terdalam di lubang itu dan memastikan, saya di sini hanya untuk space scripture.
Apakah kamu tidak menginginkan pot segudang pikiran? Niat ilahi memancarkan hukum berkilauan yang penuh godaan bagi Li Qiye. Jika Li Qiye adalah orang yang kikir, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar karena keserakahan karena godaan yang tidak diaktifkan dari cahaya keemasan yang berkilauan ini. Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Hati daunnya setenang air di dasar sumur. Dia tertawa menanggapi, apakah ini pikiranmu sendiri, atau sisa-sisa keinginan yang berbicara? Atau itu keinginan DC? Apakah siapa yang penting mengatakan ini? Niat ilahi itu seperti mantra magis yang mempesona. Li Qiye sangat menggiurkan seperti bisikan keindahan tertinggi di telinga, akulah panci segudang pikiran, aku bisa mewujudkan semua impianmu. Apakah Anda ingin menjadi raja kekaisaran atas 9 langit atau makhluk abadi-abadi atau bahkan keberadaan maha kuasa? Saya dapat mewujudkan semua keinginan Anda. Petik 2. Li Qiye tertawa dan dengan santai menyangkal, godaan seperti itu tidak efektif di suatu tempat. Myriad Totpot, kamu ingin merayuku dengan jerat kecil ini, kamu benar-benar meremehkanku. Dia melirik ke kedalaman dan melanjutkan, bahkan pot pecah itu sendiri tidak dapat menggodaku. Aku akan mewujudkan impianku sendiri, tidak perlu pot untuk mewujudkannya. Jika saya harus mengandalkannya, lalu pada akhirnya saya akan jadi apa? Hanya boneka. Menurutmu apakah itu akan memanipulasimu? Itu hanya bisa pecah, tidak akan memanipulasi semuanya. Niat ilahi menjawab seperti suara bel yang jelas, kamu telah melihat DC dan Raja Iblis. Mereka tidak pernah dimanipulasi, atau lebih tepatnya, yang dimanipulasi adalah potnya, bukan mereka. Aku tahu betul hal itu. Li Qiye tertawa menanggapinya, panci itu sendiri tidak dapat memanipulasi semuanya. Namun, bisa mengendalikan keinginan. Saat keinginan seseorang mencapai tingkat tertentu, dia tidak lagi dapat membedakan dirinya dari keinginannya. Inilah sebabnya alam ini ada. Panci tidak mengubah dunia menjadi dataran tinggi dan dunia yang lebih kecil. Li Qiye perlahan melanjutkan, hal yang menciptakan tempat ini adalah ambisi banyak orang. Lalu apa yang kamu takutkan? Niat ilahi bangkit kembali. Karena aku mempunyai ambisi yang tidak dapat dibendung oleh apapun. Li Qiye menunjuk ke hatinya, saya akan menyimpan ambisi dan harapan saya di hati saya. Jika saya membiarkan mereka keluar, hasilnya tidak akan mencapai dataran tinggi pemakaman Buddha. Lubang itu tidak bereaksi dan niat ilahi tidak muncul lagi untuk menjawab Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan malah menambahkan, Myriad Totpot, banyak sekali orang yang mendambakanmu. Bahkan makhluk abadi pun menjadi gila karenamu, tapi dinginnya, kamu hanyalah pot pecah yang akan membawa masalah tanpa akhir. Kamu benar-benar tidak menginginkannya. Niat ilahi muncul kembali dengan penampakan hukum universal yang sama seperti sebelumnya. Li Qiye tersenyum menjawab, sejujurnya, adalah ringkasan jika mengatakan bahwa saya tidak ditangkap oleh 9 harta karun surgawi yang agung. Salah satunya, pot memang menjadi sesuatu yang membuat hati berdebar-debar. Namun, saya tidak mendesak. Meski tanpa itu, saya masih bisa mewujudkan impian saya. Pot segudang pikiran adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Bahkan kaisar abadi pun tidak kecuali. Jika makhluk abadi ada di dunia ini, mereka juga akan menginginkan pot itu. Li Qiye merasakan hal yang sama tentang harta surgawi. Namun, dia tidak menginginkan pot itu karena akan menimbulkan banyak masalah. Selama beberapa generasi, banyak yang telah memiliki pot tersebut, namun, pada akhirnya, mereka yang memilikinya semuanya membahas akhir yang buruk. Ini tidak berarti bahwa pot tersebut akan membawa mimpi buruk. Sebaliknya, hal itu dapat memberi seseorang segalanya, bahkan impian dan kebutuhan terliarnya. Sayangnya, memilikinya berarti hasrat mereka akan meningkat tanpa batas hingga mereka kehilangan kendali. Pada akhirnya, mereka tidak dapat memastikan apakah merekalah yang mengendalikan keinginan mereka atau sebaliknya. Di masa lalu yang sangat jauh, zaman yang terlupakan dan tidak dapat dilacak, lebih dari satu orang telah memperoleh pot pikiran segudang. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa, semuanya tertinggi dan cemerlang dari generasi ke generasi. Namun, ini tidak menjadi masalah. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengendalikan keinginannya setelah mendapatkan pot tersebut. Pada akhirnya, mereka mendatangkan malapetaka yang tak terbayangkan. Dan tidak perlu membicarakan hal-hal tersebut lebih jauh di masa lalu, DC adalah contoh terbarunya.
Di sungai waktu yang tak ada habisnya, hanya sedikit yang tahu tentang DC. Banyak yang belum pernah mendengar nama ini. Namun, DC benar-benar sama hebatnya dengan Kaisar Abadi Fei dan bahkan sebanding dengan seseorang seperti Kaisar Abadi Fei. Namun di masa lalu, setelah DC mendapatkan pot segudang pikiran, dataran tinggi pemakaman Buddhis muncul. Li Qiye akhirnya menatap dan tersenyum ke arah lubang itu, saya akan kembali lagi untuk mengambil Space Scripture. Ayo lakukan itu. Dia setelah tertahan melihat kurangnya respon dari Pete dan berdiri untuk pergi. Li Qiye kembali ke aula utama. Biksu tua itu menyatukan kedua telapak tangan untuk menyambutnya dan bertanya, dermawan masih ingin memperdebatkan kitab suci. Itu benar. Li Qiye tersenyum, saya bosan berkelahi dan membunuh. Bukankah kalian para beku terkenal dengan dharma tertinggi kalian? Baiklah, aku akan menjatuhkanmu menggunakan dharma. Kalau begitu, para dermawan ingin bertaruh. Beku tua itu tidak marah atas kata-kata tidak sopan Li Qiye. Dia mempertahankan gerakan telapak tangan sambil tetap berbicara dengan penuh hormat. Li Qiye memandangnya dan berkata, Biksu tua, jangan mencoba menggali lubang untuk saya lompati. Aku di sini bukan untuk bertaruh melawan kalian. Kuil Nihility selalu menyediakan taruhan. Beku tua itu menunjukkan ekspresi yang baik. Siapapun pasti merasa nyaman dengan kehadirannya. Taruhkan adikmu. Li Qiye dengan sorot dinginnya, hanya orang yang ceroboh yang akan masuk ke dalam perangkapmu. Saya di sini bukan untuk bertaruh. Saya hanya menginginkan Space Scripture, bukan Myriad Totpot. Dermawan dulunya sangat ambisius. Biksu tua itu masih memberikan perasaan ramah yang sama. Mereka yang tidak tahu sebenarnya akan mengira sebagai orang yang dicintai. Ambisiuslah adikmu. Li Qiye dengan dingin menjawab, pada saat itu, kakekmu tidak memahami seluk-beluknya dan kamu berbaring botak membodohiku. Untungnya, saya menyadari pada waktunya atau saya akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Pernyataan dermawan tidak benar. Biksu itu berkata, mereka yang tidak serumah tidak akan memasuki pintu yang sama. Dermawan ditakdirkan untuk berada di kuil Nihility, itu ditakdirkan oleh surga. Oke, tidak perlu menampilkan seperti penipu di hadapanku. Saya juga bisa menjadi Buddha dengan satu kata. Semua orang berada pada level yang sama, jadi kamu tidak perlu berbohong seperti itu. Li Qiye menyela biksu tua itu, saya hanya menginginkan Space Scripture. Biksu itu dengan tenang bertanya, dermawan tidak menginginkan pot segudang pikiran. Kata-kata biasa seperti itu penuh dengan godaan yang fatal, godaan yang paling mematikan di dunia ini. Tidak menginginkan pot segudang pikiran. Siapapun akan menjadi marah jika ditanya pertanyaan ini. Ini adalah salah satu dari 9 harta karun besar, hal-hal yang bahkan Kaisar Abadi tidak bisa menolaknya. Li Qiye memandangnya dengan jijik dan berkata, Biksu, ini adalah apa yang kamu katakan untuk membodohi Kaisar Abadi Haohai saat itu. Kata-kata ini diucapkan untuk mengelabui Kaisar Abadi Fei yang juga. Derwan salah lagi. Biksu tua itu berbicara dengan ramah, kuil Nihility selalu memperlakukan orang lain dengan tulus. Kami dengan jelas menjelaskan bahaya di dalam tanpa menyembunyikan apapun. Seorang praktisi Buddhis tidak berbohong, dermawan harus menyadari hal ini. Li Qiye menjawab, Anda benar tentang hal itu. Kaisar Abadi Fei yang sama berbahayanya dengan hantu. Dia mampu menipu orang lain agar meminum air pencuci kaki, sementara orang lain merasa sangat sulit untuk menipunya. Kaisar Abadi Haohai juga tidak bodoh, tapi dia terlalu percaya diri dan akhirnya jatuh ke dalam perangkapmu. Inilah sebabnya dia tidak pernah memasuki dataran tinggi itu lagi selama sisa hidupnya. Kaisar Abadi Fei yang adalah orang pertama yang datang ke sini dengan tujuan mendapatkan pot pikiran segudang. Namun, dia berbeda dari kaisar lainnya. Selama masa mudanya, dia sangat licik dan menipu banyak orang hingga mengenakan pakaian dalam sebelum mengambilnya juga. Kaisar menyadari tipu daya kuil dengan sangat cepat dan bereaksi tepat pada waktunya. Dia memahami misteri di dalamnya dan malah menipu lawan-lawannya dan menerima batu Buddha darinya. Sebaliknya, Kaisar Abadi Haohai yang dianggap lebih menentang surga ditipu dan menimbulkan kerugian besar. Terlebih lagi, dia hanya bisa menyimpan kemarahan ini untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah memberitahu orang luar tentang hal itu. Kaisar ini sungguh menakjubkan. Beberapa orang pernah dimasukkan ke dalam 10 kaisar abadi terkuat. Dia pernah ke pohon dunia sebelumnya dan mendapatkan salah satu keajaiban di sana.
Terlebih lagi, ada rumor bahwa dia memperoleh bagian dari Space Scripture. Di antara para kaisar lama, sebagian besar berpikir bahwa meskipun Kaisar Abadi Haohai masih lebih lemah dari Kaisar Abadi Jiaoheng, dia jelas lebih cemerlang daripada Kaisar Abadi Fei Yang. Selama kunjungannya, dia tidak hanya menginginkan Space Scripture yang legendaris, dia juga menginginkan Myriad Totpot. Lagi pula, sejak zaman kekal, tidak ada kaisar yang diketahui memperoleh satu pun dari 9 harta surgawi. Jika dia bisa mendapatkan pot tersebut, maka mungkin dia akan menjadi kaisar utama dan melampaui Kaisar Abadi Jiaoheng. Dia dipengaruhi oleh keserakahan ini dan juga keyakinan mutlaknya pada dirinya sendiri. Faktanya, bisa dimengerti kalau dia begitu puas diri. Bagaimanapun, seorang kaisar yang tak terkalahkan dapat menghasilkan banyak generasi. Namun siapa sangka kaisar yang tak terkalahkan ini justru rela jatuh ke dalam perangkap. Meski kalah dalam pertaruhan, dia tetap pergi dengan paksa dan kuil nihiliti tidak bisa melakukan apapun padanya. Sayangnya, hal ini meninggalkan bekas luka mental di pikiran selama sisa hidupnya, dia tidak pernah berani menginjakkan kaki ke dataran tinggi itu lagi. Ya ampun, ya ampun. Biksu itu menjawab, pot segudang pikiran. Li Qiye tertawa kecil dan berkata, tidak perlu pertaruhan ini. Ini bukan taruhan melawan Anda para beku, ini adalah kompetisi melawan diri sendiri. Kaisar Abadi Haohai tidak memahami hal ini saat itu, jadi dia kehilangan dirinya sendiri pada akhirnya. Biksu tua itu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mereka tidak akan mengungkapkan kerumitan ini, orang-orang tersebut harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk memahaminya. Hanya mereka yang menyadari hal ini yang dapat melarikan diri, seperti Kaisar Abadi Fei Yang. Oke, aku akan berdebat tentang Nihility Scripture dengan kalian semua, siapa yang akan menjadi yang pertama? Li Qiye duduk di aula utama dan berbicara dengan santai, saya percaya Anda semua telah mempersiapkannya dengan baik. Biksu tua itu juga duduk di aula utama dan dengan ramah menjawab, dermawan bisa menjadi Buddha hanya dengan satu pemikiran, tapi biksu kecil ini akan berani melebih-lebihkan kemampuan saya untuk berdebat melawan Anda. Kalian para biksu akhirnya mengubah lawanku. Li Qiye tertawa sambil melihat ke arah biksu tua itu, setelah ciuman besar terakhir kali, kalian semua takut aku telah memahami strategi kalian, jadi sekarang, mereka memodifikasi menjadi meminta kalian memulainya. Ya ampun, ya ampun. Biksu tua itu tidak mengatakan apapun selain melantunkan mantra dengan kedua telapak tangan disatukan. Terserah, aku bisa menangani siapapun yang keluar. Li Qiye berkata, aturan yang sama seperti sebelumnya. Jika saya menang, Anda harus mengizinkan saya mengambil Space Scripture. Jika saya kalah, maka saya akan tetap tertinggal. Jika ada hasil, semua orang bisa pergi begitu saja. Bersambung.